Isu pembubaran DPR terlalu mengada-ngada. Masalah itu isu pembubaran DPR. Oh, oke. Iya, sampai ke sana Pak isunya. Iya Sampai kan? meminta DPR Agar dibubarkan. DPR bubar. Apa Saya tanggapan Bapak? ingin bicara agak serius. Itu terlalu berisiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan. Karena DPR itu adalah instrumen konstitusi, instrumen sebuah negara demokrasi. Gitu. Saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk, tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek, becek, daripada tidak ada partai dan tidak ada DPR. Saya selalu mengatakan itu. Kita kritik partai, kita kritik DPR, tapi jangan bicara pembubaran DPR. Karena suatu negara demokrasi itu bahaya kalau tidak ada DPR. Betapapun orang sudahlah percayakan kepada seorang penguasa yang bagus, itu tetap risikonya tetap ada. Karena kalau penguasa tanpa diimbangi DPR itu bisa sewenang-wenang. DPR sejak dulu memang ngaco. Sejak dulu memang sejak ngaco? dulu. Partai politik dan DPR. Iya. Bung Hatta itu pada tanggal 3 November tahun 1945 juga mengatakan, hai rakyat, kita ini negara demokrasi, bentuklah partai sebanyak-banyaknya. Kita akan segera pemilu agar ini pemerintah ini diisi oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk secara sementara oleh pembentuk konstitusi. Itu Bung Hatta. Iya. Yaitu partai bermunculan kan. Nah, lalu pemilu 55 yang sangat demokratis menurutkan sejarah. Tapi kemudian terjadi perang politik yang menjurus ke perpecahan, ya kan? Sehingga Bung Karno kemudian mengeluarkan dekret presiden, membubarkan MPR, mengganti Undang-Undang Dasar. Secara sepihak itu kan melanggar konstitusi yang dilakukan oleh Bung Karno. Tapi pada waktu itu Bung Karno sebenarnya sudah mengatakan tahun 57, sekarang kita tidak butuh partai. Mari kita kuburkan partai-partai karena partai-partai inilah yang merusak. Lalu sesudah itu apa yang terjadi? Orang pada waktu itu memang banyak yang mendukung Bung Karno pada waktu itu. Tetapi secara pelan, tapi pasti karena DPR itu sudah dilumpuhkan, Bung Karno lalu menjadi cenderung dan mulai sewenang-wenang, ya kan? Menahan Hamka, Lubis, ya Mohtar Lubis, macam-macam lah banyak yang ditahan di situ tanpa proses hukum. Pada waktu itu, setiap kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Nah, itu yang kemudian terjadi pada Bung Karno.